국어. 가족이 몇 명이에요? Yorobun, annyeonghaseyo. Pada video kali ini kita akan membahas CPS topik bab 9 dengan judul Gajoki Myeotmyeong Ieyo. Untuk gajok sendiri ini artinya keluarga, Myeot artinya berapa, dan Myeong ini artinya orang. Gajoki Myeotmyeong Ieyo artinya keluarganya ada berapa orang. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas Dehwail, percakapan pertama. Kita dengarkan dulu percakapannya. 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Pertama, ini Tuan Sinen, berarti Tuan, ini sebagai subjek. Gajoki Myeotmyeong Ieyo. Gajok ini tadi artinya keluarga, Myeot berapa, dan Myeong orang. Jadi Tuan Sinen Gajoki Myeotmyeong Ieyo, Tuan keluarganya ada berapa orang. Lalu 어머니하고 형하고 저 3명이에요. Ini ada omoni itu ibu, hago ini kata penghubung ya, yang artinya dan. Ibu dan hyong. Nah, di sini hyong itu kakak laki-laki. Jadi ada ibu dan kakak laki-laki, hago artinya tadi sama ya, dan jo ini saya. Semyong이에요, 3 orang. Ya, jadi ada ibu, lalu ada kakak laki-laki, Hyong, terus Jo, saya. Jadi semua ada 3 orang. Rian 씨는 가족이 몇 명이에요? Ini sama Rian 씨는 sebagai subjek Rian. Gajoki tadi keluarga, Myeot berapa, dan Myeong ini orang. Jadi Rian keluarganya berapa orang? 4명이에요. 4명. Nah, jadi untuk menyebutkan jumlah orang dalam bahasa Korea ini gunakan angka asli, yaitu 4. Dan satuannya itu Myeong tadi orang. 4명이에요. Jadi ada 4 orang. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Nah, untuk 저는 ini saya sebagai subjek. Lalu ada kata abuji, yaitu ayah, hago, dan omoni. Ini ibu, hago lagi, dan yodongseng. Ini adik perempuan. Isoyo itu artinya ada atau punya. Jadi kalau kita artikan bisa dari subjek, jonen saya, lalu kita bisa ke paling belakang, supaya nanti kalimatnya langsung urut. Saya punya atau ada adik perempuan, lalu omoni, ibu, dan juga ada abuji, yaitu ayah. Itu percakapan mengenai gajok atau keluarga. Kita ke kosakata pertama. Ini ada gajok ya, tadi artinya keluarga. Jadi untuk yang pertama ini ada ita, artinya ada opta, tidak ada, manta, banyak, lalu ada salda, tinggal, haraboji, ini kakek, ada juga halmoni, nenek, abuji, ayah, omoni, ibu, hyong, ini kakak laki-laki. Nanti ada 2 kakak laki-laki, dimana kalau dari adik laki-laki memanggil ke kakak laki-lakinya itu menggunakan hyong. Dan untuk ke kakak perempuannya itu menggunakan nuna. Jadi ini hyong sama nuna ini digunakan kalau si adiknya itu adik laki-laki. Kalau misalnya adiknya nanti perempuan, ini beda lagi penggunaannya.
Di Hyong sama Nuna ini digunakan ketika adiknya itu adalah laki-laki. Lalu ada Buin. Nah, Buin ini artinya istri. Ada juga Yo Dongseng. Nah, Yo Dongseng artinya adik perempuan. Kalau adik saja itu cuman Dongseng, itu adik. Yo Dongseng, adik perempuan. Lalu ada Nam Dongseng, adik laki-laki. Ada juga Opa. Nah, ini Opa kakak laki-laki. Kalau misalnya yang manggil itu adik perempuan. Jadi kalau tadi kan Hyong untuk adik laki-laki, kalau untuk adik perempuan manggil ke kakak laki-lakinya ini gunakan Opa. Lalu Oni. Nah, Oni ini juga kakak perempuan untuk si adik perempuan. Lalu ada Nampion, ini suami. Ada Adel, anak laki-laki. Dan terakhir ada Tal, artinya anak perempuan. Jadi itu tadi beberapa kosakata mengenai gajok atau keluarga. Selanjutnya kita belajar Munbob, tata bahasa yang pertama. Ini kita akan bahas hago, yang tadi artinya dan. Jadi hago ini kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda bersama-sama. Jadi hago ini digunakan untuk kata benda. Juga bisa digunakan untuk menyatakan situasi bersama dengan. Jadi selain hago ini kita bisa artikan dan, ini juga kita bisa artikan dengan. Contohnya ini, gajoki myot myong이에요. Gajok ini sebagai subjek ya, tadi artinya keluarga, myot ini berapa, myong orang. Jadi keluarganya ada berapa orang. semyong이에요. semyong berarti 3 orang. aneh하고 딸이 있어요. Ane itu tadi persamaan dari buin ya. Ini kita nanti bisa tambahkan ane itu istri, sama kayak buin. Istri. Nah, lalu ini ada kata penghubung tadi hago. Artinya tadi dan tal. Tal itu tadi anak perempuan, isoyo. Artinya ada atau punya. Jadi kalau kita artikan ada anak perempuan dan juga ada istri. Seperti itu. Jadi hago ini digunakan untuk menghubungkan ane dan juga tal yang merupakan kata benda. Jadi untuk kata benda itu nggak harus bentuknya benda. Kata benda itu meliputi ada keluarga, tempat, itu juga merupakan kata benda. Lalu contoh yang kedua, 혼자 살아요. 혼자 ini artinya sendiri. Sarayo dari kata dasar tadi salda artinya Sarayo dari kata dasar salda artinya tinggal. Jadi 혼자 살아요, kamu tinggal sendiri. 아니요, 아니요 ini artinya tidak. 형하고 같이 살아요. 형 ini artinya kakak laki-laki. 하고 tadi selain artinya dan kita juga bisa artikan dengan. 형하고 dengan kakak laki-laki. Gaji ini artinya bersama. Sarayo ini tadi tinggal. Jadi 형하고 같이 살아요, tinggal bersama dengan kakak laki-laki. Nah, untuk bagaimana membedakan itu artinya dan atau dengan, biasanya kalau artinya dengan itu nanti diikuti kata gaji yang artinya bersama. 형하고 같이 살아요, saya tinggal bersama dengan kakak laki-laki. Itu tadi untuk hago yang artinya dan untuk menghubungkan dua kata benda atau lebih. Tapi untuk selain dan, kita juga bisa artikan dengan ketika diikuti kata gaji. Ya, lanjut. Untuk percakapan yang kedua. Kita dengarkan. 대화 2. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네,
맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. Jadi pertama ini ada Tuan, Isarami, Riansi, Yodongsengiyeyo, Isaram. Ini sebagai subjek ya, karena di sini diikuti partikel i. Isaram berarti orang ini, Riansi, Rian atau Mas Rian, Yodongsengiyeyo, Yodongseng itu artinya adik perempuan. Berarti orang ini adik perempuannya Rian, seperti itu. Lalu Rian, ne, iya, majayo, benar. Majayo ini dari kata dasar mata, artinya benar. Ne majayo, iya benar. J yodong sengi yeyo. J itu kepemilikan ya, artinya milik saya. Yodong seng itu adik perempuan. Berarti J yodong sengiyeyo artinya adik perempuan saya. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan milik saya itu kita bisa gunakan kata J. Misalnya J gabang, tas saya. Seperti itu. Lalu Tuan, yodong sengi 정말 예뻐요. Ini subjeknya lagi yodongseng, adik perempuan. Jadi adik perempuannya Mas Rian tadi ya. 정말 ini sangat atau bisa kita juga artikan sungguh. 예뻐요. 예뻐요 ini dari kata dasar 예쁘다 yang artinya cantik. Jadi adik perempuanmu sangat cantik. 지금 몇 살이에요? 지금 ini kemarin kita sudah belajar di keterangan waktu, artinya sekarang. 몇 살, 몇 artinya berapa, dan untuk sal itu satuan untuk umur. Jadi untuk menanyakan umur kita bisa gunakan kata 몇 살이에요, umurnya berapa. Lalu Rian, 20살이에요. Nah, untuk menunjukkan umur juga kita bisa gunakan angka asli. 20 angka aslinya itu semul, harusnya semul. Tapi karena dia diikuti dengan satuan, yang harusnya semul berubah menjadi semu. Semu sariyeyo, 20 tahun. Lalu Tuan, 여동생은 남자친구가 있어요? 여동생, ini adik perempuan, tadi adik perempuannya Mas Rian, masih sebagai topik pembicaraan. 남자친구, 남자친구 itu pacar ya. 있어요, ada atau punya. Jadi adik perempuanmu apakah punya pacar? Lalu Rihan, 아니요, tidak. 없어요, tidak ada atau tidak punya, dari kata 없다. Jadi itu tadi percakapan kedua yang sedang membahas tentang adik perempuan dari Mas Rian, Riansi Yodongseng. Lalu kita akan bahas tip tentang 나이를 묻고 대답하기. Untuk 나이 sendiri ini artinya umur. 묻 bertanya dan go ini artinya dan. Lah kenapa bukan hago tadi? Ketika hago itu digunakan untuk kata benda, sedangkan go ini artinya dan atau lalu digunakan untuk kata sifat ataupun kata kerja. Bertanya umur dan dedap. Dedap itu artinya menjawab. Jadi ini artinya bertanya dan menjawab tentang umur. Contohnya seperti ini. 민수씨 berarti artinya 민수. 아들은. Adel itu tadi anak laki-laki. Berarti di sini subjeknya adel ya, anak laki-lakinya Minsu. Miot berapa? Sal itu tahun untuk menanyakan umur. Jadi Minsu si aderun miot sarieyo. Anak laki-lakinya Mas Minsu umurnya berapa tahun? Se sari yeyo. Se itu 3 dan satuannya itu sal. Sesal berarti di sini artinya 3 tahun.
Lalu contoh yang kedua, 민수씨는, berarti 민수, 나이가, tadi artinya umur, 어떻게 되세요? Jadi 어떻게 되세요 ini digunakan untuk bertanya dalam konteks yang sopan. Bisa artinya berapa, bisa artinya bagaimana, bisa artinya di mana. Misalnya untuk menanyakan nama juga bisa. 성함이 어떻게 되세요? Nah, untuk 성함 itu artinya nama ya, selain irem, bentuk sopan dari irem itu 성함, nama. 어떻게 되세요 itu juga bisa. 성함이 어떻게 되세요? Namanya siapa? Atau nomor telepon, misalnya 전화번호, berarti 전화번호가 어떻게 되세요? Nomor teleponnya berapa? Jadi 어떻게 되세요 ini bisa digunakan untuk menanyakan apapun dalam konteks itu sopan. 나이가 어떻게 되세요? Jadi umurnya berapa? 32살이에요. 30 itu kan 30, dunya 2, berarti 32살, 32 tahun. Lalu contoh yang ketiga, 아버지는, ayah, 연세가. Nah, tadi kan di sini naik, itu artinya umur. 연세 juga sama, artinya umur, tapi 연세 ini sifatnya atau bentuknya itu sopan. Karena ini digunakan untuk 아버지, ayah, menanyakan ayah. Jadi kita gunakan kata 연세, bukan naik. 연세가 어떻게 되세요? tadi sama artinya berapa. 아버지는 연세가 어떻게 되세요? Ayah umurnya berapa? 60살이세요. 60 itu 60, berarti 60 tahun. Lah, kenapa ini bukan iyeyo? Karena ini juga sopan ya. Jadi bentuk sopan dari kata iyeyo atau adalah itu bisa kita gunakan dengan iseyo. Lebih sopan. Seperti itu. Jadi untuk menanyakan umur ketika ke orang yang seumuran atau lebih muda dari kita bisa gunakan 몇 살이에요. Berapa tahun. Tapi untuk orang yang lebih tua atau lebih kita hormati itu bisa kita gunakan 연세가 어떻게 되세요. Jadi itu seperti itu. Dan untuk menyebutkan umur dalam Korea kita gunakan angka asli dan satuannya yaitu sal. Lanjut kita ke kosakata yang kedua. Kita akan bahas mengenai 외모와 성격. 외모 penampilan, dan untuk wa ini juga artinya dan, sama dengan hago yang fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda. Jadi wa di sini juga artinya dan. 외모와 penampilan dan 성격. Untuk 성격 ini artinya karakter. Jadi kita akan bahas mengenai penampilan dan karakter di kosakata kedua ini. Yang pertama ini ada 예쁘다, artinya cantik. Ada 멋있다, keren. Lalu ada 기가 크다. Nah, 기가 크다 ini artinya tinggi. Lalu ada 기가 작다, ini pendek. Jadi lawan dari 기가 크다 itu 기가 작다. Ini tinggi, pendeknya ini digunakan untuk orang ya. Ketika misalnya bangunannya tinggi, kita nggak bisa gunakan kata ini, tapi kita gunakan 높다. Seperti itu. Lalu ada 날씬하다. Ini langsing. Ada 뚱뚱하다. Ini gemuk. Ada juga 재미있다. Menyenangkan. Ada 친절하다. Baik hati. Ada juga 똑똑하다. Ini pintar. Lalu ada walbalhada. Ini yang dilingkari maksudnya ya. Walbal itu aktif. Ada juga lawannya 얌전하다. Itu yang ini pendiam. Dan terakhir ada bujironhada. Artinya rajin. Ya, itu nanti bisa teman-teman hafalkan. Lalu selanjutnya kita bahas 문법 yang kedua. Nah, kita akan bahas lagi mengenai di mana pada bab 8 kemarin ini artinya pada digunakan untuk menyatakan keterangan waktu. Tapi di bab 9 ini di sini kita artikan ke dan juga di. Jadi pada bab ini itu adalah partikel lokatif dan terikat menjadi kata benda
tempat. Jadi kan tadi kan kata benda ada tempat, juga ada untuk orang, itu merupakan kata benda. Ini menunjukkan tempat di mana subjek berada atau tinggal. Mungkin juga menunjukkan tujuan dari subjek. Ya, untuk yang menunjukkan subjek itu tinggal atau berada, berarti kan artinya di. Nah, untuk menunjukkan tujuan berarti artinya ke. Jadi di sini kita bisa artikan ini ke maupun di. Kalau kemarin karena menyatakan keterangan waktu artinya pada. Contohnya, 동생은 어디에 있어요? 동생 artinya adik, 어디에. Nah, 어디 kan mana, 어디에 berarti di mana, 있어요 ada. 동생은 어디에 있어요? Adik ada di mana. Kan gak mungkin artinya adik ada ke mana. Jadi untuk membedakan itu artinya di ataupun ke, kita lihat predikatnya. Apabila predikatnya bukan kata kerja, berarti artinya itu di. Tapi apabila predikatnya merupakan kata kerja, misalnya pergi, berangkat, ya nanti nya artinya ke, seperti itu. Adik ada di mana? 집에 있어요. 집 itu kemarin artinya rumah, berarti di rumah, 있어요 ada. 집에 있어요 ada di rumah. Misalnya kita mau ganti ada di asrama, berarti ya 기숙사에 있어요. Seperti itu. Lalu 누나는 어디에 살아요? Ini subjeknya Nuna. Nuna itu kakak perempuan. Kakak perempuan, 어디에 tadi sama di mana. Nah, untuk Sarayo, Salda tadi artinya tinggal. Kakak perempuan tinggal di mana? Monggol에 살아요. Monggol itu Mongolia. nya berarti di Mongolia. Sarayo tadi tinggal. Monggol에 살아요. Tinggal di Mongolia. Lalu yang ketiga, 어디에 가요? Nah, 어디에 tadi berarti di mana atau ke mana. Nah, kita lihat predikatnya di sini pergi. Gayo dari kata dasar gada, artinya kan pergi. Berarti kan nggak mungkin artinya pergi di mana. Berarti di sini artinya ke, ya, yang berarti menunjukkan tujuan. Pergi ke mana. Jadi pentingnya itu kita lihat predikatnya dulu untuk menentukan itu artinya di ataupun ke. 어디에 가요? pergi ke mana? 회사에 가요. 회사 perusahaan, berarti 회사에 가요 ini pergi ke perusahaan. Kalau misalnya diganti pergi ke pasar, jawabannya 시장에 가요. Nah, itu untuk partikel yang kita bisa artikan di ataupun juga ke, menunjukkan subjek berada atau tinggal, dan juga bisa menunjukkan tujuan dari subjek. Dan untuk bagian terakhirnya kita akan bahas mengenai munwa, yaitu budaya. Nopimal과 반말. Jadi yang kita akan bahas itu ada nopimal, yang artinya bahasa sopan. Gua ini juga sama kata penghubung untuk kata benda yang artinya dan. Banmal ini bahasa sehari-hari. Nopimal gua banmal. Jadi kita akan bahas antara bahasa sopan dan bahasa sehari-hari. 한국어에는 ini sebagai subjek di bahasa Korea. 한국어 kan bahasa Korea, nya di bahasa Korea. Nopimal tadi bahasa sopan, gua dan banmal bahasa sehari-hari, 있습니다 ada. Kalau kita hubungkan 한국어에는 nopimal과 반말이 있습니다. Di bahasa Korea, subjek kita langsung bisa ke paling belakang. Ada bahasa sehari-hari dan juga bahasa sopan. Bothong biasanya 자신보다 daripada diri sendiri. Untuk jasin itu diri sendiri, dan boda itu artinya daripada. 자신보다 daripada diri sendiri. 나이가 나이 umur,
manen, yang banyak. Dari kata manta, nah untuk n-nya ini kalimat menerangkan yang artinya yang. Manen, yang banyak. Misalnya lagi yepen, tadi kan yepeda cantik, yepen berarti yang cantik. Gitu. Saram megenen, saram orang, ege kepada, berarti kepada orang. Jadi ini nanti sebagai subjeknya di sini karena menggunakan partikel nen. Saram megenen kepada orang, nopi mal bahasa sopan, sayong hamnida menggunakan, dari kata dasar sayong hada. Botong jasin boda naika manen saram egenen nopi marel sayong hamnida. Nah, walaupun di sini ada subjek, tapi ini ada botong ya. Biasanya kita juga bisa artikan dulu sebelum subjek. Biasanya, lalu subjeknya kepada orang yang banyak umurnya daripada diri sendiri. Lalu kemana? Ke paling belakang. Menggunakan bahasa sopan. Grigo lalu jasin boda, sama artinya daripada diri sendiri. Naiga umur, naik. Orin yang muda. Nah, untuk kata dasarnya ini orida, muda, ada niennya ini yang, sama kayak tadi, manen yang banyak, orin yang muda. Saramegenen sama artinya kepada orang. Banmare bahasa sehari-hari. Sayong hamnida menggunakan. Kita artiinnya dari kata penghubung dulu. Grigo lalu baru ke subjek. Kepada orang yang muda umurnya daripada diri sendiri. Ke belakang menggunakan banmal bahasa sehari-hari. Hajiman tetapi, jasin boda daripada diri sendiri. Naiga naik umur. Oryoto. Nah, ini kan tadi ori artinya muda, di sini ada tambahan to. Loh, di sini artinya walaupun, oryoto, walaupun muda. Nah, jadi untuk tata bahasanya nanti ada di bab selanjutnya. Oryoto walaupun muda, choem pertama kali, manan. Nah, untuk manada sendiri artinya bertemu karena ada niannya berarti yang bertemu. Saramina, saram artinya orang, ina ini artinya atau, berarti saramina atau orang, biolo kakap jianen yang tidak terlalu dekat. Anen, di sini artinya yang, biolo ketemu kalimat negatif, ini artinya tidak terlalu, dan kata kakap tak ini artinya dekat. Kalau kita gabungkan, biolo kakap jianen yang tidak terlalu dekat. Saram egenen kepada orang. Nopi marel bahasa sopan. Sayonghanen menggunakan. Gosi josem nida sebaiknya. Jadi untuk sebaiknya sebenarnya ini dari nennya ya, nen gosi jota. Tapi karena penulisannya begini jadi ya terpaksa harus dipisah. Sayonghanen gosi josem nida sebaiknya menggunakan. Nah, bagaimana merangkainya? Sama, ini ada hajiman, tetapi kata penghubung kita artikan dulu. Tetapi, nah lalu untuk yang kata menggunakan partikel subjek itu yang ini, nen, kepada orang yang tidak terlalu dekat, atau orang yang bertemu pertama kali, walaupun muda umurnya daripada diri sendiri. Nah, ke paling belakang lalu terus kita sambung ke paling belakang, sebaiknya menggunakan bahasa sopan. Nah, jadi maksudnya, walaupun dia umurnya lebih muda daripada kita, tapi apabila situasinya itu bertemu pertama kali, jadi kita sebaiknya untuk menggunakan bahasa sopan. Kita lanjut, hanpion. Sementara itu, jasin boda daripada diri sendiri. Naiga, naik umur, manado. Nah, untuk manta tadi kan artinya banyak, dan do di sini sama seperti oryodo walaupun muda, berarti manado walaupun banyak. Aju, kakaun.
Aju ini sangat, dan gakaun dari kata dasar gakapta. Ini artinya dekat. Aju gakaun, ada nian berarti yang sangat dekat. Saramegenen kepada orang. Banmaru bahasa sehari-hari. 사용하기도 합니다. 사용하다 di sini menggunakan, dan untuk 기도하다 ini merupakan partikel yang artinya juga. 사용하기도 합니다. Juga menggunakan. Berarti kalau kita rangkai, tadi hanpyeon ini merupakan kata penghubung, sementara itu subjeknya masih sama, saramegenen kepada orang yang sangat dekat, walaupun banyak umurnya daripada diri sendiri. Lalu kita lanjut ke belakang, 사용하기도 합니다 juga menggunakan banmal, bahasa sehari-hari. Jadi tadi maksudnya, walaupun usianya lawan bicara kita lebih banyak atau lebih tua daripada kita, tapi misalnya kita sangat akrab, itu nggak apa-apa walaupun kita menggunakan banmal. Ya, jadi kesimpulannya, ini banmal bisa digunakan untuk orang yang lebih muda, orang yang sebaya, atau yang lebih tua tetapi akrab dengan kita. Dan nopimal itu digunakan untuk orang yang lebih tua dan juga orang yang baru kita temui pertama kali. Itu antara nopimal, bahasa sopan, dan banmal, bahasa sehari-hari. Nah, jadi ini terakhir ada contoh kata yang nopimal dan juga banmal, yang bahasa sopan dan juga sehari-hari. Misalnya untuk nopimal, ne atau ye, ini artinya iya, yang sering kita dengar, ne, iya. Kalau banmalnya itu eng. Terus ada anio, tidak, ini banmalnya ani. Ada gomawoyo, ini terima kasih, banmalnya gomawo. Lalu mianheo, ini artinya maaf, banmalnya mianhe. Banmalnya mianhe, maaf. Lalu mianheo, ini maaf, banmalnya miane. Ada isoyo, ini artinya ada, banmalnya iso. Lalu ada mogoyo, makan, dari kata dasar mokta, banmalnya mogo. Dan terakhir ada jayo, dari kata jada, artinya tidur, kalau untuk banmalnya ja. Nah, jadi ini kalau yang nopimal ini merupakan kata bentuk informal. Ya, yang belakangnya yo semua ini kan merupakan bentuk informal. Yang kemarin kita bahas perubahannya pada bab 8. Nah, untuk membuat dari nopimal ke banmal ini cukup ya dihilangkan kata yo-nya ini. En gomawo yo, banmalnya gomawo. Nah, jadi itu tadi untuk pembahasan bab 9. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal EPS topik pada bab 9. Terima kasih, tetap semangat, sugo manassemnida.